Jumpa kembali dengan Matematika Asik bersama Ibu Kamilansa. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2 yaitu himpunan. Nah, sekarang kita lanjut ke ilustrasi dahulu. Tentunya kalian pernah pergi ke pasar anak-anak. Nah, saat kalian ingin berbelanja seperti sayuran buncis, bayam, kecambah, kacang panjang, kalian tentunya akan pergi ke pedagang sayuran. Kemudian, apabila kalian ingin membeli nanas, jeruk, apel, dan mangga, tentunya kalian akan pergi ke pedagang buah-buahan. Contoh lainnya, apabila kalian ingin membeli tongkol, gurame, lele, dan mujair, tentunya kalian akan membeli ke pedagang ikan. Nah, kelompok-kelompok ini tadi adalah contoh sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian ikan. Itu adalah kelompok contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya kita masuk ke tokoh inspiratif anak-anak. Ada George Cantor ya. Dia adalah matematikawan dari Jerman, penemu teori himpunan dengan konsep bilangan terhingga ya, terhingga. Jadi ada batasannya. Oke, kita lanjut konsep himpunan. Nah, amati anak-anak. Di sini ada contoh himpunan. Setelah ini nanti Bu Mila akan memberikan contoh yang bukan himpunan. Nah, silakan diamati. Nah, contoh pertama. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ya, itu adalah contoh himpunan. Karena tentunya kalian bisa mendeteksi siapa saja siswa atau teman kalian yang lahir di bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Jelas ya anak-anak? Kemudian yang ketiga, kumpulan buah-buah yang diawali dengan huruf M. Kalau kita disuruh menuliskan anggotanya ada mangga, manggis, melon, dan seterusnya. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Semarang, Samarinda, Sulawesi, dan seterusnya ya. Kota ya, nanti bisa dicari yang tepat ya. Kemudian kumpulan binatang yang berkaki dua, ayam, bebek, dan seterusnya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara, ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari himpunan. Jadi kalian bisa menuliskan anggotanya dengan jelas. Betul ya anak-anak ya? Nah, sekarang amati yang bukan himpunan. Nah, nomor 1, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, jelas ya anak-anak ini kota-kota besar. Nah, Semarang apakah kota besar? Nah, Jakarta apakah kota besar? Nah, kalau kita melihat mungkin dia juga termasuk kota besar, tetapi kalau dibandingkan dengan kota lain yang lebih besar lagi, dia bukan kota besar. Jadi besarnya di sini dia tidak tentu. Nah, ini bukan himpunan. Dia bisa dikatakan himpunan bila kumpulan kota-kota besar di Indonesia dengan luas lebih berapa meter persegi, misal seperti itu. Ya, ini contoh bukan himpunan kalau hanya seperti ini. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, kayanya seberapa? Itu juga belum jelas, makanya bukan dikatakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, ini juga bukan himpunan karena pandainya seberapa tidak ada ukuran yang tepat. Kemudian yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi. Nah, kalau kita lihat ini juga tidak ada ukurannya, maka juga tidak
bisa diukur dipastikan dengan tepat. Jadi jawaban si A, si B, dan si C itu tidak bisa dipastikan sama karena ukurannya tidak ada. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Setiap anak menyukai pelajaran yang berbeda-beda. Ini pun juga bukan himpunan. Kemudian yang keenam, kumpulan makanan lezat. Ini pun juga bukan himpunan karena si A ada yang suka makanan ini, si B tidak suka. Nah, sekarang kalian lihat anak-anak, kalau himpunan ini tadi contohnya ini, kalau bukan himpunan contohnya ini. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan ya anak-anak, bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan tetapi dengan jelas, ya, kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Seperti tadi kota yang luas, harus kalian batasi luasnya berapa meter persegi. Seperti itu ya. Kita lanjut ke menyajikan himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi menyatakan himpunan ada 3 cara ya anak-anak. Nah, sekarang amati. Dinyatakan menyebutkan anggotanya. Nah, penamaan himpunan itu huruf kapital ya anak-anak, huruf kapital kemudian sama dengan dikasih kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal ya, latihan membuat di rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada 3 titik artinya seterusnya, terakhir 9. Nah, ini contoh menyebutkan anggotanya. Nah, apabila dengan menuliskan sifatnya bagaimana? Nah, P sama dengan kurung kurawal. Kalian amati anak-anak, ini kan mulainya adalah 1. Nah, 1 adalah bilangan asli. Sampai dengan 9 berarti bilangan asli kurang dari 10. Atau bisa kalian tulis bilangan asli sampai dengan 9. Begitu juga boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, P sama dengan kurung kurawal X, ada garis, ini membacanya sedemikian hingga X, sedemikian hingga X, kurang dari 10. Nah, di mana koma, X, tanda E di sini adalah membacanya elemen atau anggota bilangan asli. Ini harusnya ada kurung kurawalnya ya anak-anak, karena nggak terlihat. Kita lanjut. Nah, yang nomor 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kalau dituliskan dalam menyebutkan anggotanya. Kalau dengan menuliskan sifatnya, 2, 3, 5, 7, 11, 13 adalah bilangan prima kurang dari 15. Nah, kalau dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan, K sama dengan kurung kurawal X garis X atau kurang dari 15, X anggota bilangan prima. Pembacanya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 15, di mana X anggota bilangan prima. Gitu ya anak-anak, bisa kalian pelajari di buku paket pun juga sudah ada, dibaca. Kemudian sebagai latihan kalian kerjakan buku paket halaman 121 soal nomor 3 melengkapi tabel. Silahkan kalian tulis di buku catatan ya anak-anak. Sebentar lagi kalian PTS, tolong dipersiapkan dengan baik. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.